Hanya puluhan ribu rupiah. Namun tagihan itu diduga menjadi awal terjadinya kekerasan yang merenggut satu nyawa. Seorang rekan dianiaya lebih dulu, kemudian korban datang untuk membantu. Tetapi pertemuan itu berubah menjadi perkelahian. Senjata tajam dikeluarkan, seorang pria tewas. Inilah Anatomy of Crime, kami bedah kronologi, kami bongkar modus operandi. Peristiwa terjadi pada Sabtu malam 18 Juli 2026 di Jalan Kapten Anwar Arsyad, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat, polisi menerima laporan adanya perkelahian. Ketika petugas tiba, pertikaian telah berakhir dan seorang korban sudah dievakuasi menuju rumah sakit. Menurut keterangan kepolisian, Sanjaya memiliki utang kepada Rifandri sebesar Rp80.000. Utang itu diduga berkaitan dengan pembelian narkotika jenis sabu. Setelah sebagian pembayaran diperhitungkan, jumlah yang masih dipersoalkan disebut tersisa Rp60.000. Polisi menyatakan latar belakang tersebut masih terus didalami. Dalam anatomi kejahatan, jumlah uang bukan satu-satunya penentu besar kecilnya resiko. Perselisihan menjadi berbahaya ketika bertemu dengan emosi, relasi yang sudah tegang, dan cara penagihan yang tidak terkendali. Pada kasus ini, penagihan tidak langsung dilakukan oleh korban. Rifandri lebih dulu meminta rekannya, Randi, untuk menemui Sanjaya. Sebelum kejadian yang menewaskan Rifandri, Randi lebih dahulu mendatangi Sanjaya. Tujuannya adalah menyampaikan penagihan utang. Namun pertemuan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Alih-alih menyelesaikan persoalan, percakapan berubah menjadi pertikaian. Randy justru dipukul, kepalanya diduga dibenturkan ke dinding sebelum warga memisahkan pertikaian tersebut. Setelah berhasil menjauh, Randy menghubungi Rifandri dan meminta bantuan. Telepon inilah yang kemudian membawa korban datang ke lokasi. Setelah menerima telepon, Rifandri datang bersama beberapa rekannya. Ia berniat membantu Randy sekaligus menemui Sanjaya. Namun kedatangan rombongan itu membuat situasi semakin tegang. Dua pihak yang sebelumnya sudah berselisih kembali berhadapan dalam kondisi emosi yang belum mereda. Saat Rifandri bertemu Sanjaya, keduanya terlibat cekcok. Adu mulut kemudian berkembang menjadi perkelahian. Berdasarkan keterangan saksi, dalam situasi itulah Sanjaya diduga mengeluarkan senjata tajam dan menyerang Rifandri pada bagian punggung. Rifandri mengalami luka di bagian punggung. Warga kemudian mengevakuasinya ke Rumah Sakit Geraha Mandiri untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, korban dinyatakan meninggal dunia. Polisi mendatangi tempat kejadian perkara, melakukan olah TKP, memeriksa saksi, dan mengumpulkan barang bukti. Keterangan Randy dan warga menjadi bagian penting untuk menyusun urutan kejadian, mulai dari penagihan utang, penganiayaan pertama, kedatangan korban, hingga perkelahian yang berakhir fatal. Setelah serangan terjadi, pelaku meninggalkan lokasi. Polisi mengantongi identitasnya dan memperkirakan Sanjaya hendak menuju kampung halamannya di Kabupaten Pali. Dalam fase ini, waktu menjadi faktor penting. Semakin lama pelaku berada di luar jangkauan, semakin besar pula peluang jejaknya terputus. Polisi tidak hanya menyisir lokasi yang diduga menjadi jalur pelarian. Polisi juga melakukan pendekatan kepada keluarga Sanjaya. Langkah tersebut membuahkan hasil. Sebelum pelaku berhasil meninggalkan Palembang, keberadaannya diketahui berada di rumah keluarganya di kawasan Tanjung Barangan. Pada Minggu malam, 19 Juli 2026, polisi menangkap Sanjaya di rumah keluarganya. Penangkapan dilakukan kurang dari sehari setelah pembacokan. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Ilir Barat 1 untuk menjalani pemeriksaan intensif terkait motif, kronologi, dan barang bukti. Polisi menyita sebilah pisau dan pakaian pelaku sebagai barang bukti.
Kepolisian juga menyebut Sanjaya merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan pada tahun 2020 di Kabupaten Bali. Seluruh fakta tersebut menjadi bagian dari penyidikan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku. Bila dirunut, kematian Rifrandri tidak terjadi dalam satu peristiwa yang berdiri sendiri. Satu konflik, satu keputusan, dan satu senjata telah mengubah persoalan puluhan ribu rupiah menjadi perkara hilangnya nyawa.